Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berkat dalam. Perkenankanlah saya, Romo Justinus Slamet Wito Karyono PR, Ketua Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Semarang, menyampaikan beberapa hal penting menyikapi perkembangan situasi akhir-akhir ini. Saya yakin kita semua telah membaca surat gembala dari Monsinyur Robertus Rubiatmoko, Uskup Keuskupan Agung Semarang, tertanggal 19 Maret 2020. Tentu ada pro dan kontra berkaitan dengan surat gembala tersebut. Tetapi marilah kita belajar menempatkan diri kita dalam ketaatan iman dan ketaatan intelektual. Oleh karena itu, dalam konteks ini, beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan adalah: yang pertama, saat ini arus informasi demikian cepat. Di satu sisi, setiap orang bisa membuat konten dan menyebarkannya. Di sisi lain, di alam bawah sadar kita ini ada kesadaran bahwa semua konten yang tersaji di internet adalah benar. Ini tentu bukan hal yang mudah. Maka mari kita belajar bijak, memilih dan memilah. Mari kita sadari, sekali kita salah menyebarkan sebuah konten, akibatnya bisa sangat luar biasa bagi orang lain. Untuk itu saya menghimbau, mari kita menjaga diri, mari kita menahan jari-jari kita untuk tidak segera menyebarkan konten-konten yang kita punya atau kadung disebarkan oleh orang lain. Dalam masa-masa sekarang ini, mari kita mengambil rujukan dari konten-konten resmi, website pemerintah misalnya. Silahkan dilihat di samping. Berkaitan dengan gereja, mari kita juga mencoba memanfaatkan media-media komunikasi resmi milik keuskupan. Silahkan dikunjungi portal website Keuskupan Agung Semarang www.kas.or.id. Bisa juga dikunjungi IG resmi Monsinyur Robertus Rubiatmoko atau di channel YouTube Komsoskas. Mari kita ambil bagian dalam gerak bersama menciptakan suasana yang adem dan ayem, bukan semakin menambah situasi menjadi semakin panas gara-gara postingan-postingan atau sebaran-sebaran konten yang kita lakukan. Karena itu bisa memicu persoalan lain yang lebih besar. Saudari-saudaraku yang terkasih, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah berkaitan dengan peniadaan aneka kegiatan gereja, utamanya perayaan Ekaristi. Keuskupan Agung Semarang telah menyediakan sarana online untuk membantu umat agar tetap mampu menjaga kerohaniannya. Kami sadar akan ada persoalan-persoalan yang tidak mudah, baik itu pribadi maupun secara teknis. Untuk itu, umat bisa mengikuti perayaan Ekaristi online yang channelnya telah disediakan oleh Keuskupan Agung Semarang. Umat juga bisa mengikuti perayaan Ekaristi relay di radio-radio
yang telah berkenan bekerja sama dengan Keuskupan Agung Semarang membantu memberikan pelayanan rohani kepada kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk mereka-mereka ini. Selain itu, disediakan juga panduan bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi online. Panduan perayaan Ekaristi dari rumah. Ini tentu untuk menjaga sikap batin kita masing-masing selama mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Ini tentu bukan hal mudah bagi kita, karena sebagai seorang Katolik, mengikuti perayaan Ekaristi tanpa menerima komuni sungguh sulit. Ini soal kepuasan batin. Tapi mari kita sadar bahwa komuni batin itu sudah ada sekian lama dan menjadi warisan gereja. Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa komuni batin adalah sikap batin seseorang yang merindukan komuni secara transendental. Kekayaan iman yang luar biasa sudah disediakan teksnya dan umat bisa belajar menghayati doa tersebut ketika mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Saudari-saudara, kekayaan gereja yang juga perlu kita sadari dan perlu kita lakukan pada masa-masa sekarang ini adalah kebiasaan Jumat Perdana yang berkumpul dengan penuh syukur, penuh sukacita, memecah roti dan berdoa. Jemaat Perdana melakukan itu semua dengan penuh syukur seraya memuji kebesaran dan keagungan nama Tuhan. Kiranya teladan ini bisa kita lakukan dalam hari-hari ini. Selain mengikuti perayaan Ekaristi secara online, seluruh umat juga diajak menjadikan hari-hari ini sebagai retret agung, berkumpul di tengah keluarga, bersatu, saling mendukung satu dengan yang lain. Aneka doa dari buku-buku resmi bisa digunakan, dan tak lupa berkumpul dan membaca kitab suci. Poin ketiga yang ingin saya sampaikan dan rasa saya ini penting dalam situasi sekarang ini, mari kita melihat dengan kacamata yang lebih luas. Sekarang bukan saatnya untuk gagah-gagahan, tampil sebagai pahlawan atau ungkapan lainnya. Mari kita belajar taat kepada kebijakan pemerintah, taat kepada kebijakan keuskupan. Jika kita sayang orang-orang yang ada di sekitar kita, ketaatan menjadi hal yang mutlak. Jika kita ingin melindungi keluarga kita, inilah saatnya kita bersatu di tengah keluarga, berdoa dan saling mendoakan, menjaga dan saling menjaga. Sekarang ini bukan saatnya ngeyel, bukan saatnya ndablek. Hanya dibutuhkan ketaatan. Ingat, saat ini apa yang kita lakukan bisa mempengaruhi hidup orang-orang di sekitar kita. Biarlah kami yang syuting misa, Anda mengikuti misa di rumah saja, seraya mendoakan kami. Ini semua demi saudari-saudara, demi gereja, dan demi Indonesia. Untuk saat ini saja, mari
kita berani membatasi keterlibatan di gereja secara langsung. Kita terlibat membangun gereja di keluarga kita. Kita jadikan masa ini masa retret agung. Semakin sedikit yang terlibat di dalam gereja secara langsung, semakin sedikit pula kesempatan untuk virus ini berkembang. Dan karenanya kita mewartakan keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita secara konkret dan nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Mari kita jaga pola hidup sehat. Jangan lupa tersenyum. Tuhan memberkati. Berkah dalam.